Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Fahren Zailan Ibrahim dengan NIM 2519108011045 dari Fakultas Teknik Perminyakan Universitas Jember. Di sini aku akan menjelaskan tentang root mean square atau biasa dikenal dengan RMS pada rangkaian AC. Nah, untuk RMS sendiri ini adalah singkatan dari root mean square atau yang dapat diartikan ke bahasa Indonesia menjadi akar kuadrat dari nilai rata-rata dari arus atau tegangan. Nilai ini sangat penting dalam sirkuit AC karena arus dan tegangan bervariasi terhadap waktu secara sinusoidal. Lalu dihubungkan dengan nilai maksimum karena arus I kuadrat bervariasi terhadap sin kuadrat omega T dan nilai rata-rata dari sin kuadrat omega T adalah setengah, maka hubungan antara nilai RMS dan nilai maksimum adalah sebagai berikut. IRMS sama dengan Imax dibagi dengan akar 2. Kemudian dapat kita sederhanakan atau kita ubah secara pembulatan menjadi IRMS dibulatkan ini 0,707 didapat hasil dari seper dari akar 2 sekitar 0,707 dikali dengan Imax. Kemudian di sini juga ada hubungan terkait RMS dengan delta V. Yang pertama delta V RMS didapatkan dari delta V max dibagi dengan akar 2. Untuk pembulatannya masih sama dengan rumus sebelumnya, yakni 0,707 didapatkan dari seper akar 2. Kemudian dikali dengan delta V max-nya. Lalu untuk kegunaan dari RMS sendiri itu ada dua. Yang pertama itu untuk alat ukur ampermeter dan voltmeter AC yang dirancang khusus untuk membaca nilai RMS-nya, bukan nilai maksimum dari suatu rangkaian. Kemudian ada daya rata-rata. Daya rata-rata atau biasa disebut dengan P average yang dihantarkan ke resistor dalam sirkuit AC dihitung menggunakan nilai arus RMS, yakni daya rata-rata sama dengan I kuadrat RMS dikali dengan R. Lalu di sini juga terdapat contoh soal. Yang pertama, sebuah sumber arus bolak-balik AC menghasilkan arus maksimum atau Imax sebesar 10 ampere. Berapakah nilai arus RMS yang terbaca pada alat ukur ampermeter? Nah, untuk mencari RMS-nya kita bedah dulu tip soalnya. Ini kan diketahui Imax-nya sebesar 10 ampere. Kita tulis 10 ampere, kemudian berapakah nilai arus yang terbaca? Berarti ini ditanyakan nilai IRMS yang terbaca pada ampermeter. Itu ditulis di sini, IRMS sama dengan yang ditanyakan. Lalu kita menentukan rumus yang digunakan. Ini dari rumus sebelumnya yang ini. Ini IRMS sama dengan 0,707 dikali dengan Imax. Karena Imax-nya sudah diketahui tadi, tinggal kita masukkan saja. IRMS 0,707 dikali dengan 10 sama dengan hasilnya 7,07 ampere. Jadi dari hasil soal ini, sebuah sumber arus bolak-balik menghasilkan arus maksimum 10 ampere. Berapakah nilai arus RMS yang terbaca pada alat ukur ampermeter? Jadi arus RMS yang terbaca di ampermeter adalah 707,7 ampere ini. Lalu selanjutnya ada contoh soal berikutnya. Sebuah lampu dengan hambatan R atau R sebesar 50 ohm dihubungkan ke sumber tegangan AC yang memiliki tegangan RMS sebesar 110 volt. Hitung daya rata-rata yang digunakan lampu tersebut. Nah, sama seperti tadi kita analisis dulu soalnya. Yang pertama diketahui hambatannya 50 ohm ditulis dihubungkan dengan sumber tegangan AC. Ini delta V RMS sebesar 110 volt. Kemudian yang ditanyakan adalah hitunglah daya rata-rata yang digunakan lampu tersebut. Berarti kita mencari dari P average-nya. Nah, ini ditanyakan. Nah, untuk mencari P average sendiri kita memerlukan rumus IRMS kuadrat kali R. Nah, jadi kita mencari IRMS-nya terlebih dahulu dengan rumus ini. IRMS sama dengan delta V RMS per R. Kemudian tinggal kita masukkan saja ke rumus awal. Jadi untuk mencari IRMS-nya terlebih dahulu, lihat delta V RMS-nya kan tadi 110 volt dimasukkan dibagi dengan hambatannya. Hambatan sebesar 50. Nah, ini 110 volt dibagi 50 itu 2,2 ampere. Nah, udah ketemu nih IRMS-nya. Selanjutnya tinggal dimasukin saja ke rumus P average. Nah, untuk rumus P average sendiri adalah IRMS
kuadrat dikali dengan R. Nah, untuk ini kan sudah ketemu tadi, IRMS 2,2 dikuadratin dikali dengan 50. Nah, average-nya kemudian 2,2 ini dikuadratin menjadi 4,84 lalu dikali dengan 50. Kemudian didapatkan hasil dari perkalian tersebut adalah 242 watt. Jadi daya rata-rata yang digunakan oleh lampu yang memiliki hambatan 50 ohm kemudian memiliki delta VRMS sebesar 110 volt adalah 242 watt. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum, terima kasih.